Soekarno atau Bung Karno di masa kecil. Itu namanya situs Dalam Pojok. Ikuti terus ya videonya. Salam. Salam. Berbicara tentang Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus proklamator, yakni Insinyur Soekarno, selalu saja ada hal-hal yang menarik untuk kita pelajari dan kita diskusikan. Ya, selama ini barangkali kita cuma mengenal Surabaya dan juga Blitar sebagai kota yang terkait erat dengan masa kecil sang putra pacar tersebut. Akan tetapi, ternyata di samping Blitar dan juga Surabaya, masih ada beberapa kota lain yang juga di Jawa Timur yang terkait erat dengan masa kecil sang proklamator. Kota-kota tersebut antara lain Jombang dan juga Kediri. Ya, ternyata di masa kecil Presiden Soekarno, beliau pernah tinggal di Ploso Jombang, yang mana kemudian setelah itu juga sempat tinggal di wilayah Kediri. Beliau bertempat di Kediri atau tinggal di Kediri kurang lebih pada tahun 1903. Rumah di mana pada tahun itu Bung Karno sempat tinggal kelak di kemudian hari dikenal sebagai Dalam Pojok. Namun demikian, belum banyak warga masyarakat yang berziarah atau ingin mengetahui tempat masa kecil Bung Karno tersebut. Kondisi Dalam Pojok sekarang tentu saja sangat berbeda, bahkan dulu pun sudah sangat berbeda dengan deretan rumah yang ada di kawasan pemukiman tersebut. Dalam Pojok halamannya luas, dengan pohon kantil yang usianya sudah ratusan tahun, yang tentu memberi kesan berwibawa dan tentu saja megah pada rumah klasik ini. Menurut berbagai sumber, Dalam Pojok memiliki nuansa tempo dulu yang kental. Di dalamnya terdapat lambung gantung yang sudah dimodifikasi dengan aliran listrik. Pun juga foto-foto Bung Karno terpasang pada dinding. Di ruang tamu itu juga terdapat sebuah etalase yang memajang koleksi Bung Karno, tongkat, tasbih, wayang, dan buku-buku yang pernah dibaca serta buku-buku tentang diri Bung Karno. Rumah bagian belakang justru berdinding kayu, dengan atapnya yang tinggi dan jendela yang besar yang menjadi ciri khas rumah era abad 18 dan 19. Dalam Pojok ini sudah pernah direnovasi, yakni pada tahun 2009. Renovasi tersebut mengganti dinding depan yang semula dari gedek atau anyaman bambu menjadi dinding tembok dengan sentuhan luar memakai tatanan bata merah. Dituturkan bahwa rumah masa kecil Bung Karno ini dibangun oleh Raden Mas Sumo Atmojo, pengikut setia Pangeran Diponegoro pada pertengahan abad ke-19. Dua orang putra Sumo Atmojo yang terkait dengan sang proklamator adalah R.M. Surati Sumosewoyo yang menjadi ayah angkat Bung Karno dan Raden Mas Sayid Sumodiharjo yang diangkat oleh Bung Karno sebagai kepala rumah tangga kepresidenan di Yogyakarta. Menurut keterangan yang kita dapatkan dan juga hasil penelitian dari penulis buku bernama Dian Soekarno dari Jombang, di Dalam Pojok inilah ritual dengan adat Jawa untuk mengganti nama Kusno menjadi Soekarno dilaksanakan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, di masa kecilnya Insinyur Soekarno lahir dan diberi nama dengan Kusno. Setelah itu, Soekarno kecil sempat juga bermukim di kamar bagian depan dari Dalam Pojok ini saat berusia 2-5 tahun. Di rumah ini pula Soekarno diasuh oleh Raden Mas Sumosewoyo, ayah angkatnya. Raden Mas Sumosewoyo alias Den Mas Mendung adalah orang yang mengobati dan merawat Kusno saat mengalami sakit parah di Jombang, Jawa Timur.
Sebelum mengombati Kusno, Sumo Siwoyo meminta 2 syarat pada Sukeni, ayah kandung dari Kusno, yakni nama Kusno yang dinilai kurang tepat dan menimbulkan banyak gangguan kesehatan akan diganti dengan Soekarno. Selain itu, Soekarno juga akan dijadikan anak angkat oleh Sumo Siwoyo. Di dalam pojok yang terletak di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ini, seringkali diadakan kegiatan-kegiatan yang berupa upacara untuk memperingati hari-hari penting dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia. Pun juga ketika bulan Pancasila berlangsung, yakni bulan Juni, maka di tempat ini akan selalu diadakan peringatan. Ini tentu saja untuk mengenang betapa besar jasa-jasa dari Insinyur Soekarno yang di masa kecil pernah berada dan mengubah nama di tempat yang sangat bersejarah ini. Dalam pojok sekarang statusnya adalah sebuah peninggalan bersejarah yang sudah barang tentu layak untuk kita kunjungi, dan tentu saja hal-hal yang ada di dalamnya layak dan wajib untuk kita pelajari. Tentunya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita kepada sang proklamator, yakni Insinyur Soekarno. Untuk mengetahui lebih detail tentang bagaimana rumah pojok dan juga bagaimana masa kecil Presiden Soekarno saat berada di Jombang maupun saat berada di pojok Wates Kediri ini, kita akan mengorek keterangan atau mewawancarai beliau yang memang expert di hal ini, yakni Bapak Dian Soekarno, seorang penulis buku dari Jombang, Jawa Timur. Pada setiap pemimpin besar itu selalu mempunyai tempat rahasia. Ya. Nah, pada diri Bapak bangsa ini ada sebenarnya satu jalur-jalur yang itu sebenarnya juga menjadi rahasia besar, yang itu alhamdulillah terungkap pada akhir-akhir ini, diantaranya situs dalam pojok gitu. Nah, itu juga awalnya seperti serendipity, menemukan sesuatu besar yang secara tidak sengaja saya mendapatkan kesempatan itu. 6 tahun yang lalu ketika saya masih aktif di jurnalistik, saya ketemu dengan salah satu narasumber dan beliau mengatakan bahwa situs dalam pojok atau keluarganya di dalam pojok itu memiliki keterkaitan dengan Bung Karno. Namun ketika itu saya tidak terlalu antusias, masa sih kan gitu. 6 tahun berlalu dan saya sudah tidak aktif di jurnalis, akhirnya itu berulang, namun dengan angle yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa guru spiritualnya Bung Karno itu justru orang Jombang, namanya Kiai Suro atau Mas Kiai Suro Sentono. Itu ketika di ibu kota berada di Gedung Agung Jogja. Nah, baru itu saya terkesiap, terbeliak lah, informasi ini informasi yang sangat rahasia, namun kok justru keluar seperti ini. Nah, kemudian saya tanya, siapa yang dapat bercerita yang detail soal itu? Bapak saya, Mas. Bapak saya dulu ikut di Gedung Agung karena penasihat kepresidenan, kepala rumah tangga kepresidenan adalah eyang kami yang bernama Raden Mas Said Sumodiharjo. Berawal dari situlah kemudian besoknya saya ke dalam pojok, kebetulan ketemu dengan Eyang Yon atau Pak Yon, lengkapnya Raden Mas Kusumo Haryono atau Sumo Haryono atau Raden Mas Suharyono. Kami biasa menyebutnya Pak Yon atau Yang Yon. Nah, dari situlah saya mencoba mengorek, tapi lama sekali beliau baru bisa bercerita secara lengkap karena pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan. Ketika beliau mengatakan beliau bukan siapa-siapa dan beliau bukan apa-apa, saya hanya bilang beliau seperti, saya ibaratkan seperti sumur gitu. Dan beliau mengatakan kan sudah kering. Saya bilang juga itu ya digali lagi Pak, biar nanti bisa
keluar airnya, bisa nyumber lagi. Nah, itulah kemudian terungkap akan Dalam Pojok. Nah, arti penting Dalam Pojok bagi seorang proklamator atau Bung Karno, justru saya melihat bahwa ketika Bung Karno yang pada awalnya bernama Kusno Sosrodihardjo, nah karena beliau putra dari Mantri Guru bernama Raden Sukeni Sosrodihardjo, nah perlu kami tegaskan Sukeni bukan Sukemi sebagaimana kebanyakan orang atau buku-buku sejarah yang sudah tercetak. Nah, beliau menamakan putranya itu putra sang fajar itu dengan Kusno Sosrodihardjo. Nah, namun ketika beliau berdinas antara Ploso dan Mojokerto di Ploso Jombang, Bung Karno kecil atau Kusno Sosrodihardjo ini sakit-sakitan. Nah, dari situlah kemudian secara tidak langsung beliau menemukan, karena waktu itu entah itu tenaga medisnya masih sangat kurang, serba terbatas, akhirnya beliau mendapat informasi ada seorang pintar dalam tanda kutip, artinya juga merangkap tabib yang bernama Den Mas Mendung. Nah, setelah dilacak ternyata Den Mas Mendung itu tidak lain adalah Raden Mas Sumosowoyo yang merupakan kakak pertama dari Raden Mas Said Sumodihardjo yang merupakan anak sulung dari Patih Dalem Sinuwun Pakubuwono ke-9. Nah, kenapa demikian? Nah, ini sedikit saya coba untuk arti pentingnya Dalam Pojok, bahwa Raden Mas Panji Sumohatmojo atau beliau adalah Pepatih Dalem Sinuwun Pakubuwono ke-9. Beliau lebih memilih untuk keluar istana karena ada sedikit friksi di internal istana, dan memang beliau merupakan pengikut setia Pangeran Diponegoro pasca Perang Diponegoro dan mengungsikan diri ke lereng Gunung Kelut, tepatnya di desa Pojok Kerapa itu. Nah, mengenai hal ini Bung Karno bercerita pada Cindy Adams di Penyambung Lidah Rakyat itu. Dia mengatakan bahwa ayah kami, bapak saya adalah keturunan Sultan Kediri. Maka ketika kita hanya berpatokan masa ada sih kesultanan di Kediri gitu, itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang tidak nyambung sebenarnya. Secara kesejarahan pun lemah gitu. Kalau dikatakan wah ini barangkali kalau bahasa sekarang pencitraan gitu ya. Nah, tetapi saya justru melihat itu sebagai kata kuncinya Bung Karno. Kalau kita mau jeli, ternyata yang dimaksud Bung Karno, bapak saya adalah keturunan Sultan Kediri, itu adalah bersumber dari Raden Mas Panji Sumohatmojo yang itu menjadi kakek angkatnya Bung Karno, karena Raden Mas Sumosowoyo yang merupakan putra pertama dari Raden Mas Panji Sumohatmojo itu adalah alias Den Mas Mendung yang menyembuhkan Bung Karno dan mengubah nama dari Kusno menjadi Soekarno itu. Dan itu peristiwa itu yang semula di Ploso kemudian perubahan nama itu dilakukan di Kediri. Nah, di Kediri tepatnya di Dalam Pojok itu. Maka Dalam Pojok adalah memiliki arti penting. Seorang Bung Karno, seorang bapak bangsa. Kalau selama ini audiens publik lebih mengenal dengan Blitar, Surabaya. Nah, sekaranglah sejarah itu semakin membuka. Cokro Manggilingan sudah titi mangsani, sudah waktunya bahwa bapak bangsa ini juga pernah di Kediri, masa kecilnya juga pernah di daerah Ploso Jombang. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Salam.